bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai audit internal. Nah, sifat apa sih yang melekat pada audit internal? Yaitu biasanya audit internal itu menitik beratkan pada keunggulan atau strength dan juga kelemahan atau weakness dari perusahaan. Nah, manajemen strategik itu tentunya akan berupaya untuk memperbaiki kelemahannya dan meningkatkan kemampuan kemampuan atau kekuatan perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, sifat-sifat audit internal itu biasanya, kalau audit internal biasanya melibatkan proses pengumpulan atau asimilasi atau penggabungan dan juga evaluasi informasi atas informasi operasi perusahaan. Nah, penilaian audit internal ini biasanya melibatkan berbagai pihak di dalam level atau divisi agar lebih mengetahui peran mereka dalam keberhasilan organisasi. Misalnya manajer pemasaran dan juga manajer operasi, mereka mendiskusikan bersama isu atau kekuatan dalam perusahaan, atau juga ketika mereka berkumpul, mereka akan lebih berkomunikasi, sehingga karena komunikasi itu kan penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, peningkatan dalam melakukan audit manajemen strategi itu, jadi manajer di berbagai tingkat divisi itu akan lebih berusaha atau memahami perbedaan, sehingga mereka akan lebih paham bagaimana sih efek-efek dari setiap keputusan kepada divisinya, seperti itu. Nah, di dalam audit internal ada sebuah pandangan, yaitu berbasis sumber daya atau the resource based view. Nah, dengan melalui pendekatan RBV ini, mereka menganggap bahwa sumber daya internal itu lebih penting bagi perusahaan dibandingkan faktor-faktor eksternal dalam mendapatkan keunggulan bersaing. Apa saja sih dari sumber daya internal itu? Ada sumber daya manusia, yaitu semua pegawai, pengalaman yang dimiliki pegawai, terus juga pengetahuan dan juga kemampuan dari setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu. Kemudian ada sumber daya organisasi, bisa saja meliputi struktur organisasi, proses perencanaan, sistem informasi, atau bahkan merek dan hak paten. Kemudian ada sumber daya fisik, yaitu yang dimiliki perusahaan dalam bentuk fisik, misalnya pabrik, mesin, dan bangunan. Nah, pada pandangan RBV ini menyatakan bahwa setiap bauran, jenis, jumlah, dan karakteristik dari sumber daya internal perusahaan harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menyusun strategi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Dan juga sumber daya yang dimiliki itu akan lebih bernilai apabila mereka langka, tidak mudah ditiru, dan juga tidak mudah digantikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi strategi dan juga budaya perusahaan. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda, yang antara satu dengan yang lainnya. Nah, budaya organisasi itu dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang akan diambil, sehingga harus dievaluasi dalam audit internal. Nah, jika strategi yang diambil dapat memanfaatkan kekuatan budaya organisasi, misalnya seperti etika kerja, maka penerapan strategi akan lebih mudah dilaksanakan. Namun tantangannya yang dimiliki adalah ketika ada perubahan dalam budaya, akan lebih membutuhkan proses perumusan dan penerapan strategi. Jadi ketika ada perubahan budaya, maka akan ada perubahan strategi. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dari sisi manajemennya. Karena dalam perencanaan manajemen strategi, pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk menghadapi persaingan.
Nah, untuk mengelola sumber daya manusia ini diperlukan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf, atau bahkan pengendalian atau pengawasan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, perencanaan itu proses untuk mengkaji apa yang hendak diterapkan di masa yang akan datang. Dan juga perencanaan terdiri dari aktivitas manajerial yang berkaitan dengan persaingan menghadapi masa depan. Dan pengorganisasian di sini kita lebih menentukan aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan wewenang. Jadi tugas-tugas yang didelegasikan kepada divisi ini apa aja, divisi ini tugasnya apa aja, dan seterusnya. Dan juga ada motivasi, yaitu proses dimana untuk mempengaruhi orang untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, fungsi motivasi itu mencakup 4 aspek, yaitu adanya kepemimpinan dari manajer atau kemudian dinamika kelompok yang dipimpin, kemudian ada komunikasi yang bagus antara bawahan dan atasan atau juga sebaliknya, kemudian ada perubahan organisasi. Nah, dalam penyusunan staf itu biasanya adalah tindakan merekrut, memberi pelatihan, terus mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pengawasan itu terdiri dari 4 langkah, yaitu menetapkan standar prestasi, mengukur prestasi individu dan organisasi, dan juga membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang ditetapkan. Nah, pengawasan itu merujuk pada aktivitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan hasil yang didapat konsisten dengan hasil yang direncanakan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai audit internal dalam bidang SDM, kita akan membahas mengenai audit internal dalam bidang pemasaran. Nah, pemasaran itu digambarkan sebagai proses menetapkan atau mengantisipasi, menciptakan serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui produk dan jasa. Nah, ada 3 hal yang perlu dilihat dari audit internal, yaitu analisis lingkungan umum, analisis perilaku pesaing, analisis perilaku konsumen. Nah, dalam pemasaran ini tuh ada fungsi-fungsi pemasaran, yaitu analisis pelanggan. Jadi di sini kita mengevaluasi kebutuhan, kemauan, serta keinginan pelanggan sesuai dengan melibatkan sejumlah kegiatan seperti adanya survei pelanggan, kemudian analisis informasi konsumen, kemudian menjual produk atau jasa, terdiri dari aktivitas promosi, kemudian pemasangan iklan, hubungan masyarakat atau cara kita mencapai konsumen itu, dan juga perencanaan produk dan jasa. Mencakup kegiatan seperti uji pemasaran, menentukan posisi produk dan merek di benak konsumen, memberikan garansi pembuatan kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada di bidang audit menetapkan harga. Ada 5 pihak utama yang berkepentingan untuk memenuhi keputusan penentuan harga, yaitu konsumen, pemerintah, distributor, dan pesaing. 5 pihak ini akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan harga jual kepada konsumen. Nah, juga ada distribusi, yaitu mencakup pergudangan, saluran, dan cakupan distribusi. Dan selanjutnya juga perlu dilakukan adanya riset pemasaran, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis secara sistematis mengenai masalah yang berkaitan dengan barang dan jasa. Dan juga analisis biaya manfaat, menghitung total biaya yang terkait dengan keputusan, mengestimasi total manfaat dan keputusan, dan membandingkan total biaya dengan keuntungan. Nah, setelah SDM pemasaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai keuangan atau akuntansi. Di dalam akuntansi itu ada 3 keputusan yang berpengaruh, yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan dividen. Dimana keputusan akuntansi itu mengalokasikan sumber daya untuk proyek,
produk, aset dan atau juga divisi dari organisasi. Dan keputusan pembiayaan itu memperhatikan kebutuhan modal kerja jangka pendek dan jangka panjang. Dan juga keputusan untuk dividen, yaitu presentasi laba yang harus dibayarkan kepada pemegang saham atau stakeholder. Nah, ada beberapa jenis rasio keuangan yang perlu dipertimbangkan dalam audit di bidang akuntansi, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Nah, rasio likuiditas ini kan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas itu memenuhi sejauh mana sebuah perusahaan itu mampu membayar hutang. Nah, rasio aktivitas itu mengukur seberapa efektif sebuah organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dan juga rasio profitabilitas yaitu mengukur tingkat efektivitas manajemen secara keseluruhan dengan menampilkan tingkat pengembalian dan penjualan investasi. Dan juga rasio pertumbuhan itu mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan industri. Nah, lebih lanjutnya kalian udah mempelajari di mata kuliah akuntansi lainnya. Sekian pertemuan kita kali ini. Untuk lebih lanjut, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di LMS atau GCR atau bukan juga Zoom meeting kita setiap minggunya. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.